Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Fatimah Azahra, yang kedua ada Ifah Adilah, yang ketiga ada Yohananda Syarafina. Di sini, kami akan menjelaskan hasil dari analisis manajemen strategi yang berkaitan dengan Tokopedia tentang manajemen strategis, visi dan misi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, dan strategi kompetitif generik. Yuk langsung saja simak video penjelasan dari kelompok kami. Analisis yang pertama yang akan kami sampaikan adalah mengenai manajemen strategik. Nah, sebelum membahas analisis manajemen strategik Tokopedia, kita tentu perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih manajemen strategik itu. Ireland, Hodgson dan Heath 2011 mengemukakan bahwa manajemen strategik dapat diartikan sebagai sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Nah, sehingga manajemen strategik dapat dipandang sebagai seni dan pengetahuan dari pembuatan atau formulating, penerapan atau implementing, serta evaluasi atau evaluating keputusan antar fungsi yang membantu kemampuan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Sehingga, berdasarkan berbagai batasan di atas, pada hakikatnya manajemen strategis mengandung dua hal penting, yakni yang pertama, manajemen strategik terdiri dari 3 macam proses manajemen, yaitu pembuatan strategi, penerapan strategi, dan evaluasi atau kontrol terhadap strategi. Yang kedua, manajemen strategik berfokus untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasional dari sebuah bisnis. CEO Tokopedia yakni William Tanuwijaya mengatakan bahwa misi dari Tokopedia adalah mendorong pemerataan ekonomi secara digital dan visinya membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Kalau kompas dan DNA-nya itu ada 3. Yang pertama, focus on consumer. Yang kedua, growth mindset. Dan yang ketiga, make it happen, make it better. Kemudian selanjutnya, founder Tokopedia tersebut juga menjelaskan secara lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kompas atau ketiga DNA perusahaan tersebut. Yakni yang pertama ada fokus on consumer, yang merupakan budaya melayani, di mana di Tokopedia semua pemimpinnya diharapkan memiliki semangat melayani yang tinggi sehingga harus selalu berfokus kepada pelanggan. Kemudian yang kedua ada growth mindset yang merupakan budaya untuk terus belajar atau culture of continuous learning sehingga di Tokopedia setiap orang disebutkan harus memiliki ketulusan berbagi seperti seorang guru, akan tetapi juga harus memiliki rasa ingin tahu dan kerendahan hati untuk terus belajar seperti murid. Selanjutnya yang ketiga yakni make it happen, make it better yang diartikan sebagai budaya inovasi, yakni harus bisa berubah mengikuti relevansi pasar. Nah, dari ketiga hal yang diungkapkan oleh William tersebut, bisa kita lihat sesuai dengan kesimpulan Hill dan Jones 2007 mengenai manajemen strategis, di mana bahwa dalam usahanya untuk mewujudkan misi perusahaan untuk mencapai tujuannya, Tokopedia membuat dan mengembangkan 3 DNA tersebut yang selanjutnya diterapkan atau diimplementasikan serta kemudian dievaluasi sebagai nilai-nilai atau strategi dalam menjalankan perusahaan. Ketiga nilai yang dijalankan oleh Tokopedia tadi, yakni fokus on consumer, growth mindset, dan make it happen, make it better, sesuai dengan hal penting yang terkandung dalam manajemen strategik yang telah disampaikan tadi, yakni berfokus untuk mengintegrasikan manajemen melalui growth mindset, pemasaran melalui nilai fokus on consumer, penelitian dan pengembangan, serta produksi atau operasional melalui nilai make it happen, make it better. Selanjutnya, William juga mengatakan, ketika mulai membangun divisi marketing, William ingin divisi marketing ini accountable. Artinya, setiap uang yang dikeluarkan, setiap rupiah yang diinvestasikan itu bisa diukur investasinya kemana. Dan William mempercayakan divisi marketing itu dipimpin oleh seorang akuntan.
agar bisa membuat sistem yang accountable tadi. Nah, hal tersebut mengartikan bahwa dalam menjalankan strategi marketing, perusahaan juga berfokus pada keuangan atau akuntansi sebagai hal penting. Perusahaan tidak hanya fokus untuk membuat sebuah promosi yang bagus, akan tetapi juga diharapkan nantinya harus bisa memberikan dampak positif yang menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu juga, William mempercayakan seorang akuntan yang menjadi pemimpin di divisi tersebut, agar semua kegiatan pendanaannya bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. William secara lebih lanjut juga menjelaskan bahwa di Tokopedia seringkali melakukan rotasi terhadap pemimpin-pemimpin di divisinya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar para pemimpin tersebut bisa memiliki skill set baru yang mana bisa memenuhi budaya continuously learning yang sebelumnya sudah diungkapkan, yakni growth mindset yang sangat berharga. Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa dalam strategi manajemennya, Tokopedia juga sangat menekankan kepada kualitas SDM yang dimiliki oleh perusahaan sebagai usaha untuk mencapai keberhasilan organisasionalnya, di mana orang-orang yang berkualitas tersebut nantinya diharapkan bisa membuat berbagai peluang baru dan berbeda untuk masa depan perusahaan mengikuti relevansi pasar yang terus-menerus berkembang. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah visi dan misi Tokopedia. Nah, William Tanuwijaya selaku CEO dari Tokopedia mengatakan visi dan misi Tokopedia misinya adalah mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Visinya yaitu membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Bagaimana sih cara Tokopedia mendesain visi dan misi yang mereka jalankan? William Tanuwijaya mengatakan bahwa cara mendesain visi dan misi itu kita harus tahu faktor why-nya, mengapa perusahaan itu berdiri. Tokopedia sendiri berdiri karena kami punya kegelisahan tentang ketimpangan yang ada di Indonesia karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Ketika sampai di Jakarta, barang di kota Medan itu kadang lebih mahal daripada di Jakarta, dan barang di Siantar itu lebih mahal daripada di kota Medan. Bukan hanya sejajar dari sisi harga, tetapi juga dari sisi pilihan barang pun begitu jauh lebih terbatas di kota kecil dibandingkan kota besar. Di sisi lain, sebagai pengusaha atau orang yang ingin mendirikan usaha, itu pasti berusaha untuk membangun usahanya di Pulau Jawa atau di Jakarta karena kesempatan atau aset pasar itu lebih besar. Nah, ini akan terus melahirkan ketimpangan-ketimpangan yang efeknya jangka panjang. Maka, Tokopedia ini kami lahirkan visi misinya untuk memecahkan masalah itu. Dapat disimpulkan bahwa misi yang ditentukan oleh William Tanuwijaya memperlakukan pernyataan tersebut sebagai dokumen yang hidup dan memandangnya sebagai sebuah integral dari budaya perusahaan dalam merealisasikan manfaat yang luar biasa besar, sehingga memberi manfaat bagi masyarakat dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara. Mengembangkan dan mengomunikasikan misi yang jelas selama masa sulit dapat memberikan sebuah hasil yang spektakuler dan dapat membantu ekonomi yang sedang menurun. Hal ini juga sesuai dengan menurut Mudrajat, di mana visi itu adalah suatu pernyataan komprehensif tentang apa yang diinginkan oleh pemimpin organisasi, mengapa suatu organisasi berdiri, dan apa yang diyakininya atau gambaran masa depan organisasi. Oleh karena itu, Tokopedia berdiri agar ketimpangan yang terjadi di Indonesia dapat diatasi dengan adanya perusahaan itu, dengan visi yang mana dapat membangun ekosistem di mana semua orang bisa memulai sesuatu. Selain itu juga menurut Ruben Mark, pemikirannya tentang visi adalah jika ingin mengajak semua orang berada di bawah bendera perusahaan adalah hal yang penting untuk memperkenalkan visi secara global alih-alih berusaha menyatukan beragam pesan dalam berbagai budaya yang berbeda. Triknya adalah dengan membuat visi sederhana sekaligus menggigit seperti kami membuat komputer tercepat di dunia atau layanan telepon untuk semua orang. Anda tidak perlu membuat orang mengokang senapan mesin hanya untuk tujuan-tujuan finansial. Hal yang dibutuhkan hanyalah membuat orang merasa lebih baik, merasa menjadi bagian dari sesuatu. Nah, hal ini juga sesuai dengan isi podcast yang disampaikan oleh William Tanuwijaya, yang mana Tokopedia memiliki visi yang ciri khas sekaligus menggigit seperti ingin semua orang bisa menemukan dan memulai sesuatu.
Selain itu juga sebuah pernyataan misi yang bagus harus secara akurat menjelaskan mengapa organisasi tersebut perlu ada dan apa yang diharapkan akan dicapai organisasi tersebut di masa depan. Hal ini sesuai dengan adanya Tokopedia yang mana ingin mendorong pemerataan perekonomian digital dan diharapkan di masa depan Tokopedia dapat memecahkan masalah ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Sebelum kami membahas terkait analisis mengenai lingkungan eksternal Tokopedia, kami akan menjelaskan dulu nih, apa sih pengertian dari lingkungan eksternal. Menurut Profesor Dr. Haji Sudarmayanti dalam bukunya Manajemen Strategi tahun 2014, pencermatan lingkungan eksternal yaitu melakukan pemindaian terhadap peluang dan tantangan yang ada di lingkungan eksternal organisasi atau yang tidak dapat dikelola oleh manajemen, yang meliputi dua hal. Yang pertama ada task environment. Jadi task environment ini secara langsung berinteraksi dan mempengaruhi organisasi seperti klien, stakeholders, dan sebagainya. Yang kedua ada social environment. Jadi, social environment ini pada umumnya terdiri dari elemen penting seperti ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup, ekologi, geografi, dan lainnya. Kemudian, menurut Pearce and Robinson dalam penelitian Wispandono tahun 2010, dia menggolongkan lingkungan eksternal menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada lingkungan jauh atau remote environment. Nah, yang termasuk lingkungan jauh ini ada faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Yang kedua ada lingkungan industri. Yang termasuk lingkungan industri ada hambatan masuk, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ketersediaan substitusi, dan persaingan antar perusahaan. Dan yang ketiga ada lingkungan operasional. Yang termasuk lingkungan operasional ada pesaing, kreditor, pelanggan, tenaga kerja, dan pemasok. Nah, dapat disimpulkan bahwa lingkungan eksternal perusahaan adalah faktor-faktor di luar perusahaan yang menimbulkan suatu peluang atau opportunities ataupun ancaman atau threat bagi perusahaan. Jadi dalam analisis terhadap perkataan CEO Tokopedia yaitu William Tanuwijaya ini, kami hanya mendapatkan 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yang dapat kami kaitkan dengan teori lingkungan eksternal. Yang pertama ada teknologi dan yang kedua ada ekologi alam. Nah, untuk itu kita bahas dulu nih faktor lingkungan eksternal Tokopedia mengenai teknologi. Sesuai dengan perkataan CEO founder dari Tokopedia yaitu William Tanuwijaya, mengenai cukup besarnya persaingan yang terjadi pada dunia teknologi saat ini, yang mana kita dapat kaitkan dengan teori yang sebelumnya kami tulis bahwa teknologi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam lingkungan eksternal suatu perusahaan, yang mana apabila kita dapat memanfaatkan sebuah peluang ini, maka perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya di tengah persaingan dunia teknologi yang cukup besar. Begitupun sebaliknya, apabila kita tidak bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sedang terjadi dan menganggap hal ini sebuah ancaman, maka kita akan tertinggal dari perusahaan lain dan tidak dapat bersaing. Oleh sebab itu, CEO Tokopedia ini dalam memanfaatkan peluang kecanggihan teknologi yang terus berkembang, dia melakukan kolaborasi dengan Gojek agar mampu bersaing dengan perusahaan lain dan tetap eksis di dunia pasar. Dan inilah yang dinamakan pemanfaatan peluang teknologi untuk lingkungan eksternal. Oh iya nih teman-teman, ada lagi nih teori menurut Harry Ahmad Bukhari dan Salim Saladin tahun 2010 yang mengemukakan bahwa komponen analisis lingkungan eksternal itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada scanning, monitoring,
forecasting, dan assessing. Nah, kembali lagi nih ke analisis. Dalam menganalisis lingkungan eksternal ini, untuk mengetahui adanya perubahan teknologi yang merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi lingkungan eksternal perusahaan, maka ada 4 kegiatan yang harus dilakukan sebelum mengatur strategi apa sih yang harus diambil agar bisa memanfaatkan peluang ini sesuai teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena ada 4 kegiatan yang harus dilewati dalam menganalisis lingkungan eksternal ini, maka yang pertama dilakukan kan tadi ada scanning. Nah, dalam scanning ini adalah proses di mana perusahaan dapat mengidentifikasi perubahan tren apa yang sedang terjadi. Kalau dalam kasus ini saja misalnya, perubahan teknologi yang semakin berkembang, kemudian yang kedua ada monitoring. Nah, yaitu menemukan hasil identifikasi terhadap perubahan. Yang ketiga adanya forecasting, yaitu membuat proyeksi perubahan atas hasil identifikasi pada saat monitoring. Dan yang terakhir adanya assessing, yaitu menentukan waktu dan arti penting terhadap perubahan lingkungan dan tren terhadap strategi dan manajemen. Bukti bahwa CEO Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya, bahwa dia bisa memanfaatkan peluang yang terjadi ini karena adanya tren teknologi. Dia kepikiran untuk membangun bisnis perusahaan Tokopedia. Dan hal ini termasuk dalam analisis lingkungan eksternal. Dia dapat memanfaatkan si peluang tersebut sehingga kita dapat melihat sekarang berkembangnya secara besar Tokopedia dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Bahkan mampu bersaing dengan perusahaan luar negeri. Dan atas kesuksesannya sekarang dalam memanfaatkan peluang tersebut, dia mampu mengubah hidupnya. Hal inilah yang dinamakan bisa memanfaatkan pertumbuhan atau tren teknologi yang sedang terjadi saat ini di tengah berkembangnya globalisasi yang semakin hari semakin canggih. Dan ini menjadikan peluang dan bukan dijadikannya sebuah ancaman terhadap perusahaan dan mengakibatkan ketinggalan di tengah tren ekonomi dan globalisasi. Selanjutnya, faktor lingkungan eksternal Tokopedia yaitu ekologi alam. Jadi, CEO Tokopedia William Tanuwijaya ini pernah membaca 3 berita. Nah, berita yang pertama itu tentang Jawa akan kehilangan air bersih di tahun 2020. Berita yang kedua tentang Jakarta menjadi dengan tingkat polusi terburuk di planet bumi. Dan berita yang ketiga tentang Jakarta akan tenggelam 10-12 cm per setiap tahunnya. Atas pernyataan itulah, menurut kami ini adalah salah satu yang berhubungan dengan faktor lingkungan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan ekologi terhadap alam. Dan ini termasuk ke dalam teori ancaman yang tidak dapat dikelola oleh manajemen. Dan juga termasuk ke dalam social environment. Juga menurut Pearce and Robinson dalam penelitiannya Wispondo tahun 2010, yang mana hal ini menjadi salah satu ancaman bagi perusahaan untuk beberapa tahun ke depan, seperti yang disebutkan oleh William Tanuwijaya tadi, seperti kekurangan air bersih ataupun juga polusi udara. Nah, maka dari itu, dengan adanya ancaman ini, Tokopedia sejak saat ini sudah mulai mengantisipasi agar ancaman tersebut dapat dihindari dengan memanfaatkan kolaborasi bersama Gojek yang membentuk GoTo sehingga menjadi perusahaan yang baik bagi planet dan dapat memberikan legacy atau warisan terhadap generasi yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis lingkungan internal Tokopedia. Sebelum itu kita bahas dulu nih, apa sih teori internal itu? Jadi, menurut teori Profesor Dr. Haji Sedarmayanti dalam buku Manajemen Strategi tahun 2014 menjelaskan bahwa
pencerminan lingkungan internal yang melakukan pemindaian terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal organisasi yang dapat dikelola manajemen, yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, sistem organisasi. Yang ketiga, sumber daya organisasi. Yang keempat, anggaran atau sumber pembiayaan. Dan yang terakhir, faktor pendukung kinerja lainnya. Kemudian menurut Wispandono tahun 2010, lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang ada di dalam suatu organisasi. Analisis ini ditujukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi relatif dibanding dengan para pesaingnya. Dalam analisis lingkungan internal Tokopedia ini, sesuai dengan perkataan CEO Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya, kami dapat mengaitkan dengan teori sebelumnya. Ada dua hal terkait lingkungan internal ini, yaitu yang pertama struktur organisasi dan yang kedua ada anggaran atau sumber pembiayaan. Untuk itu kita bahas dulu nih mengenai struktur organisasi. Menurut analisis kami, sebuah tantangan inilah yang bisa mengakibatkan kelemahan terhadap proses perusahaan itu sendiri. Yang mana kita tahu dalam lingkungan internal ini terdapat adanya kekuatan dan kelemahan. Untuk mengetahui hal itu terjadi, kita bisa menggunakan yang namanya analisis SWOT. Ini adalah salah satu kunci dalam penempatan pemasaran strategis, baik itu kekuatan dan kelemahan, ataupun peluang dan ancaman yang dihimpun dari berbagai sumber. Dan hal ini berhubungan dengan lingkungan internal, karena apabila perusahaan tidak berhasil dalam melewati tantangan tersebut, maka akan menjadi salah satu kelemahan bagi perusahaan yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan itu sendiri. Namun sebaliknya, apabila tantangan tersebut bisa kita hindari, maka ini akan menjadikan sebuah kekuatan bagi perusahaan. Inilah gunanya adanya analisis lingkungan internal, yang mana dalam internal terdapat adanya variabel atau kekuatan maupun kelemahan dalam organisasi tersebut. Dan kita dapat mengetahuinya apabila kita melakukan analisis lingkungan internal ini. Variabel ini salah satunya meliputi struktur, bagaimana perusahaan yang berkenan, misalnya saja dengan komunikasi yang baik tentunya. Apabila komunikasinya tidak berjalan dengan baik dalam organisasi tersebut, maka bisa saja terjadi ketidakkompakan dalam sebuah tim yang menjadi salah satu tantangan besar sesuai apa kata CEO Tokopedia tersebut, sehingga mengakibatkan perusahaan yang tujuannya tidak lagi sesuai visi misi perusahaan, dan ini menjadi sebuah kelemahan yang cukup besar. Namun apabila komunikasi ini dapat berjalan dengan baik dan masih mengingat tujuan awal dari perusahaan, masih berpegang teguh terhadap visi misi perusahaan, maka ini menjadi kekuatan bagi perusahaan. Karena kelemahan dan kekuatan yang ada di lingkungan internal organisasi ini dapat dikelola oleh manajemen, jadi manajemen harus bisa menjaga kekompakan pada perusahaan dan harus bisa mengelola struktur organisasi, sistem organisasi, sumber daya organisasi, atau anggaran sumber pembiayaan dan faktor pendukung kinerja lainnya. Sehingga hal-hal seperti ini bukan menjadi kelemahan dalam perusahaan, tetapi kita bisa melewati tantangan-tantangan tersebut sehingga menjadi kekuatan bagi perusahaan atau organisasi. Kemudian kita bahas nih mengenai faktor yang kedua, yaitu anggaran atau sumber pembiayaan. Nah, menurut analisis kami, sesuai dengan pernyataan dari William Tanuwijaya, yaitu uang itu di tangan yang tepat bisa menjadi kekuatan yang sangat positif. Nah, kita dapat mengaitkan nih atas pernyataan tersebut dengan lingkungan internal perusahaan. Karena salah satu faktor yang termasuk lingkungan internal ini adalah anggaran atau sumber pembiayaan, seperti yang dikatakan teori sebelumnya. Artinya, uang kan termasuk dalam sumber pembiayaan
yang mana ini termasuk dalam lingkungan internal perusahaan, di mana dalam analisis lingkungan internal itu adanya kekuatan maupun kelemahan dari perusahaan tersebut. Hal ini tentunya Tokopedia tidak mungkin berkembang sampai sekarang karena tidak adanya kekuatan modal. Pastinya seorang William Tanuwijaya beserta rekannya menyiapkan dan juga sangat rajin di pasar, berusaha dalam menjual apa yang dia bangun selama ini, mencari pemodal-pemodal yang percaya dengan visi misi Tokopedia itu sendiri, sehingga Tokopedia ini memiliki modal yang mampu untuk bersaing dengan para pesaingnya di pasar, dan karena adanya sumber pembiayaan inilah yang dapat menjadikan sebuah kekuatan bagi perusahaan Tokopedia itu sendiri. Analisis selanjutnya adalah mengenai strategi kompetitif generik. Nah, menurut Michael Porter, terdapat 5 strategi yang memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari 3 landasan yang berbeda, yakni kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus yang dinamakan strategi generik. 5 strategi generik tersebut adalah tipe yang pertama, kepemimpinan biaya dengan biaya rendah, di mana pada strategi ini adalah menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Kemudian tipe yang kedua adalah kepemimpinan biaya dengan nilai terbaik, yakni strategi yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada nilai harga yang terbaik yang tersedia di pasar. Tipe yang ketiga adalah diferensiasi. Pembedaan atau diferensiasi adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dianggap unik di industri dan diarahkan kepada konsumen yang relatif peka terhadap harga. Tipe yang keempat adalah fokus dengan biaya rendah. Nah, strategi ini berfokus menawarkan produk atau jasa kepada sekelompok kecil konsumen dengan harga terendah yang tersedia di pasar. Dan tipe yang kelima adalah fokus dengan nilai terbaik. Strategi ini menawarkan produk atau jasa kepada ceruk konsumen tertentu pada harga yang lebih tinggi, namun dengan fitur tambahan yang cukup banyak, sehingga tawaran tersebut dianggap memiliki nilai terbaik. William mengatakan bahwa Tokopedia sebenarnya kurang lebih sama dengan mall yang ada di dunia nyata. Hanya saja Tokopedia berbasis online, jadi bisa dikatakan bahwa Tokopedia adalah mall yang memungkinkan setiap individu ataupun usaha kecil dan menengah untuk membuka toko online mereka. Sampai saat ini di dalam Tokopedia sudah memiliki sekitar 25.000 merchant yang menjajakan sekitar 1,1 juta produk yang juga beragam, sekitar 18 kategori yang setelah dipecah-pecah lagi diperhitungkan hampir ada 1.000 subkategori dari pakaian sampai mainan, dari elektronik sampai handphone. Nah, kemudian William menceritakan pengalamannya ketika sampai di Jakarta, yang mana dia merasa harga barang di Jakarta sangat berbeda, jauh lebih murah daripada di kota Medan tempat asalnya. Dari sisi pilihan barang pun juga jauh lebih terbatas di kota kecil dibandingkan di kota besar. Nah, William merasa hal ini akan terus melahirkan ketimpangan yang efeknya jangka panjang. Sehingga Tokopedia dilahirkan visi misinya untuk memecahkan hal itu. Bagaimana semua orang Indonesia bisa punya peluang yang sama dan kesempatan yang sama. Dari beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh CEO Tokopedia tersebut, bisa kita nilai bahwa dalam strategi kompetitifnya, Tokopedia bisa dikategorikan ke dalam tipe 1, 2, dan 3. Tokopedia dikategorikan ke dalam tipe 1 karena perusahaan didirikan dengan tujuan apabila harga pada pasar di daerah konsumen lebih tinggi, maka konsumen bisa mendapatkan harga produk yang lebih rendah melalui Tokopedia, sehingga semua orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan barang dengan harga yang sama pula. Kemudian dikategorikan ke dalam tipe kedua karena melalui banyaknya merchant, jenis barang, dan kategori yang terdapat dalam fitur di Tokopedia, konsumen dapat memilih dan mempertimbangkan harga terbaik bagi mereka yang ada di pasar, di mana harga terbaik bukan hanya dilihat dari rendahnya tarif harga barang tersebut, akan tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan nilai dari barang yang akan dibeli. Strategi kepemimpinan biaya memiliki sasaran atau target pasar yang besar, sehingga sesuai dengan Tokopedia yang target pasarnya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Tokopedia juga dikategorikan ke dalam tipe yang ketiga, yakni diferensiasi, karena keunikannya yang menjadikan mall tempat di mana konsumen bisa menemukan dan membeli segala kebutuhan
juga bisa dibeli dan diakses secara online dengan berbagai macam fitur dan kecanggihannya. Selain itu, melalui online ini, konsumen juga lebih dipermudah untuk bisa menemukan harga terbaik terhadap produk yang akan dibeli. Bahkan, Tokopedia juga mengembangkan fitur untuk mempermudah kebutuhan sehari-hari, seperti isi ulang pulsa, paket data, air, listrik, membayar BPJS, hingga berdonasi. Namun, risiko dari strategi ini adalah bahwa pesaing bisa jadi dengan cepat mencari cara untuk meniru fitur-fitur diferensiasi. Sehingga tidak jarang sekarang ini banyak fitur-fitur yang sama bisa kita temukan juga di dalam marketplace lain. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari sumber-sumber keunikan yang tahan lama dan tidak dapat dengan cepat atau mudah ditiru oleh perusahaan pesaing. Nah, demikianlah tadi adalah hasil dari analisis manajemen strategi yang berkaitan dengan Tokopedia tentang manajemen strategis, visi dan misi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, dan strategi kompetitif generik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video kami. Terima kasih sudah nonton video kami dan sampai jumpa teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.